Halo YouTube, balik lagi di channel Autocam. Pada video kali ini gue akan mereview sebuah mobil dari Nissan, yaitu Nissan Evalia ST. Nissan Evalia merupakan mobil MPV dari Nissan dengan harga yang cukup terjangkau. Mobil ini mampu membawa 8 orang penumpang dengan space penyimpanan yang juga cukup lega. Oke, sekarang gue akan sedikit mereview mobil ini. Kalian bisa tonton video ini dari awal hingga selesai. Jangan lupa like dan subscribe juga channel ini. Dan tonton terus video ini sampai selesai. Untuk dapur pacunya sendiri, Nissan Evalia ini memiliki mesin dengan kode HR15DE dengan kapasitas 1500 cc, 4 silinder segaris 16 katup DOHC, dengan tenaga maksimal 109 HP di 6000 rpm dan torsi 148 Nm di 4400 rpm. Tenaga itu disalurkan ke kedua roda depan melalui transmisi manual 5 speed yang menurut gua cukup bertenaga untuk mobil sebesar ini, dan mesin ini juga dipakai untuk Nissan Livina dan Nissan Juke, sama persis mesinnya. Dan mobil ini nggak dilengkapi dengan ABS dan fitur keselamatan lainnya karena ini adalah Nissan Evalia ST, di mana mobil ini hanyalah terdapat fitur-fitur standar yang ada di sebuah mobil, jadi nggak dilengkapi dengan cukup banyak peranti keamanan. Untuk lampunya sendiri di bagian depan masih pakai bohlam biasa, di mana di dalam juga ada lampu senja kecil, lampu sen berada di sini, sebuah grill, dan nggak ada fog lamp karena mobil ini adalah yang ST varian standarnya. Kemudian pelek ini menggunakan pelek racing dengan ukuran ring 15 185/65. Di sini ada juga lampu sennya, kaca spion yang cukup besar dan nggak sewarna dengan bodi, hanya hitam kayak kulit jeruk gitu ya. Kemudian pengisian bahan bakar melalui samping sini. Di sini untuk tempat pengisian bahan bakarnya. Kemudian mobil ini dengan pintu sliding. Kemudian di bagian belakang ada wipernya. Evalia ST. Kita buka bagasinya. Ya. Di sini posisi jok belakang juga terbuka dan ruangan di sini cukup luas loh. Gue masih bisa masuk, cuy. Ya, cukup luas di sini di belakang. Jadi kalau jok dipakai semua, kita juga masih bisa bawa barang cukup banyak. Di sini juga ada tempat penyimpanan lagi. Dan ban serepnya ada di bawah ya. Kemudian mobil ini untuk bagian belakang suspensinya pakai per daun. Dan dia tipe rigid ya, karena nyambung semua besinya. Untuk bagian depan sih mobil ini pakai per keong. Jadi dia independen per keong dengan rem cakram di depan dan rem tromol di belakang. Untuk ruang penyimpanannya sendiri kalau segini masih kurang, kita bisa lipat bangku baris ketiga dan akan menghasilkan space penyimpanan cukup luas. Oke, gua akan coba dulu untuk melipat bangku yang belakang. Ya, bangku belakang kita mesti lipatnya naik ya, kanan kiri. Dan ini akan menghasilkan tempat penyimpanan yang cukup luas. Di sini cukup luas, kita udah bisa naruh barang cukup banyak, kardus-kardus, koper besar. Kita bisa naikkan ke mobil ini. Jika masih kurang lagi, kita bisa lipat jok baris tengah dan kita coba dulu lipat ya. Untuk proses pelipatannya emang agak susah ya, kita mesti tarik dua ini bersamaan dan kita langsung angkat. Sebelumnya kita mesti lipat dulu dua kursi ini dan kita mesti majuin jok depan dulu sedikit, kalau nggak bisa, jadi depan mesti ngalah. Ya, ini jika kita lipat semua jok, di sini cukup luas. Bahkan gue bisa tiduran di dalam sini karena ini emang cukup luas banget. Jadi dengan dilipat seperti ini kita bisa bawa kasur lipat dan kita bisa tiduran di dalam sini. Oke, sebelum kita mau masuk ke bangku ketiga, aksesnya emang cukup sulit ya. Jadi kita mesti tarik
dan ini dilipat hanya bisa segini, baru kita bisa naik dan masuk ke bangku baris ketiga. Oke, sekarang gue berada di kursi paling belakang di baris ketiga, dan di sini sebenarnya posisi duduk yang paling nggak nyaman ya seharusnya. Tinggi gue hanya 155 cm, dan jika gue duduk di paling belakang, posisi duduknya menurut gue cukup. Untuk gue masih cukup luas, masih cukup ada tempat. Kursi juga bisa di reclining, cukup rebah. Jadi kalau untuk perjalanan jauh duduk di belakang dengan orang yang tidak terlalu tinggi, menurut gue masih cukup nyaman. Kemudian dilengkapi juga dengan seatbelt 3 titik, dimana ini menambah rasa aman kita sama berkendara. Kemudian di baris ketiga juga kita disediain tempat penyimpanan, tapi hanya di bagian kiri ya. Di bagian kanan nggak ada tempat penyimpanan, di bagian kiri ada sedikit tempat penyimpanan yang bisa kita untuk naruh cemilan atau botol minum, tapi harus tidur botol minumnya. Kemudian juga ada lampu di belakang berwarna kuning. Kemudian di sebelah kanan, ini yang cukup menarik dari Nissan Evalia adalah jok baris ketiga disediain AC. Untuk mobil dengan harga segini, ini cukup menarik ya. Padahal orang yang duduk di baris paling belakang umumnya adalah kasta terendah dalam keluarga, karena yang paling kecil biasanya pasti taruh di paling belakang. Dan gue sendiri sebenarnya gak gitu suka duduk di mobil di paling belakang, karena ini paling gak nyaman. Tapi menurut gue dengan adanya AC menurut gue cukup baik. Malah di bagian tengah nggak ada AC double blowernya. Jadi bagian tengah sini nggak dapat AC, hanya dapat AC dari depan. Sedangkan bagian belakang malah dapat AC sendiri secara privasi. Jadi mobil ini sebenarnya cukup nyaman digunakan dalam perjalanan jauh dengan muatan penuh orangnya. Oh ya, untuk AC-nya sendiri di sini hanya ada tombol cooler, ada tulisannya cooler. Dan ini hanya tombol 0, 1, 2, 3. Yang dimana kalau kita putar ke satu pun, kalau kita belum hidupin AC di depan, ini nggak bisa hidup ya. AC di depan harus hidup, dan ada tombol rear cooler-nya di bawah setir supaya kita bisa ngidupin AC ini. Jadi kalaupun AC depan hidup, tapi tombol rear cooler-nya nggak kita pencet, AC yang ini nggak bisa hidup. Ya, itu. Sekarang kita berlanjut ke baris kedua. Ya, Nissan Evalia. Pintunya sliding, bukan pintu model buka seperti biasa. Dan dimana pintu sliding ini cukup membantu kalau kita mau turun di daerah-daerah yang sempit, dan akses untuk masuk pun cukup luas. Oke. Sekarang gua duduk di belakang di baris kedua. Untuk buka tutup pintu masih harus manual, belum seperti Serena atau MPV mewah lainnya yang udah pakai tombol. Duduk di belakang di baris kedua dengan tinggi gua yang hanya 155 cm. Cukup luas banget ya ini posisinya. Kemudian di depan sini ada tempat penyimpanan yang di belakang jok depan. Di masing-masing pintu ada cup holder untuk menaruh minuman. Di sini di tengah ada armrest yang dilengkapi 2 buah cup holder. Di samping sini juga sebenarnya ada armrest, cuman yang ini rusak armrestnya. Yang sebelah kiri armrestnya masih bagus. Jadi kalau duduk berdua cukup mewah sebenarnya. Kalau ini bener, ada armrest di sini dan ada armrest di sini, 2 armrest, cukup nyaman. Cuman dilengkapi juga di sini seatbelt 3 titik untuk standar keamanan. Kemudian duduk di tengah pun sebenarnya cukup luas, karena di tengah lantainya rata, nggak ada terowongan untuk transmisi karena mobil ini berpenggerak roda depan. Namun duduk di tengah terasa sedikit lebih ganjel, jadi kurang nyaman sih menurut gua. Kemudian di tengah memang karena ini ST, nggak ada apa-apa di tengah, nggak ada multimedia seperti varian XF-nya. Dan lampu baca biasa warna kuning. Di belakang di tengah sini juga nggak dapet AC, jadi AC hanya dapet di belakang.
Dan kita yang di tengah hanya dapat tembusan dari depan. Yang kalau siang panas banget. Gue rasa panas siang duduk di tengah. Gue nyoba, panas banget. Jadi paling enak duduk di depan atau paling belakang sekalian. Cuman untuk AC di komunitasnya sendiri gue ngebaca-baca dengan menambahkan extra fan di depan kondensor AC, itu bisa nambah AC untuk lebih dingin gitu. Cuman ya gue belum pernah nyoba. Ini juga mobil gue pinjem hanya untuk video ini. Untuk duduk ke depan, kalau kita males turun, kita bisa lewat tengah sini. Tengah sini cukup luas. Kita pindah ke depan. Ya, sekarang gue duduk di depan. Posisi duduk depan sih menurut gue posisi yang paling enak ya. Joknya bisa maju mundur sesuai mau kita. Sandaran juga bisa rebah serebah-rebahnya. Ini posisi duduk paling enak. Di tengah sini seperti yang bisa dilihat kalau dari belakang ke depan, posisi sini sangat luas, kita bisa naruh barang cukup banyak. Oke, jadi di depan ruang penyimpanannya cukup banyak. Di sini ada cup holder yang ada AC-nya, jadi kita bisa menahan air minum kita supaya tetap dingin. Kemudian di samping sini seperti biasa ada laci kecil yang bisa kita taruh barang-barang sesuatu. Kemudian di bawah sini ada laci yang cukup luas. Ya, cukup luas di dalam situ. Dan di atas sini juga ada lagi laci kecil yang bisa kita taruh-taruh sesuatu. Di atas sini juga bisa naruh. Di bawah audio juga bisa naruh sesuatu. Dan di tengah sini kita bisa naruh barang yang banyak. Di sini ada 2 buah cup holder buat penumpang depan. Oke, gue sekarang duduk di posisi driver. Dengan tinggi gue yang cuma 155 cm, gue bisa dapat posisi duduk yang cukup enak. Untuk kopling, rem, gas, posisinya enak, setir enak. Untuk setir sendiri bisa diposisikan untuk naik turun aja, nggak bisa ditarik ya, hanya naik turun. Pengaturan pada umumnya seperti mobil Jepang, tuas sebelah kanan untuk lampu sen dan lampu-lampu, sebelah kiri untuk mengatur wiper depan dan wiper belakang. Kemudian di sini power window hanya 2 pintu, jadi hanya di pintu sebelah kiri dan pintu sebelah kanan. Di belakang kaca nggak ada yang bisa dibuka. Kemudian kaca spion yang dilengkapi dengan elektrik, jadi electric mirror kaca spionnya. Pengaturannya ada di bawah sini. Kemudian seperti yang tadi gue bilang, kalau mau ngidupin AC di belakang mesti gimana, nih gue kasih tunjuk tombolnya. Ya, jadi gini, kalau kita mau ngidupin AC yang di belakang, kita mesti mencet tombol yang ini nih. Nih, tombol rear cooler kita posisikan ke bawah. Jadi kita mesti ngidupin mesin hidup, AC di sini hidup, di depan kita pencet rear cooler, baru di belakang bisa pakai AC. Jadi kalau yang di depan ini nggak mau bagi-bagi AC ke belakang, ini dimatiin aja. Di belakang panas banget. Ya, untuk instrumen cluster sendiri cukup simple ya. Di tengah hanya ada dial kecepatan yang cukup gede. Sebelah kiri ada lampu-lampu indikator tuh. Ini kontaknya cuma gua onin, belum gua hidupin mesin. Kemudian di sebelah kanan bisa dilihat ada warning, ada pintu kebuka. Coba kita tutup dulu ya pintunya. Ya, saat pintunya ketutup udah hilang warningnya. Di situ ada yang angka 1, 2, 3, 4 sampai 8 yang di atas ini itu RPM. Kemudian indikator bensinnya, odometer di bawah. Lah, untuk MID-nya ini cuman itu isinya, ada jamnya. Kemudian kita bisa kilometer per liter. Ini kilometer per liternya gue di sini dapat 10,9 km per liter. Ya, cukup irit sih untuk mobil sebesar ini ya. Kemudian ini time dan ini range. Ada setting. Nah, di setting ini kita bisa detail. Di sini ada pilihan alert,
maintenance clock untuk ini ya, maintenance. Kita di sini bisa engine oil untuk nyeting kita mau ganti oli tiap berapa kilo, jadi di sini bisa di reminder. Oil filter juga ada, ban juga ada. Order ini untuk kita tambahin aja sendiri, kita mau bikin reminder apa lagi. Jadi isinya cukup sih ya untuk standar. Kemudian di depan sini juga dapat sun visor. Transmisi manualnya di sini seperti Grand Max. Posisi pengemudi yang cukup enak, walaupun emang nggak enak-enak banget sebenarnya. Mobil ini cukup limbung, kerasa banget di tol, cukup limbung. Posisi duduk juga, walaupun mesinnya di depan, kita berasa tinggi juga. Masih berasa tinggi, nggak kayak sedan. Gue kira kayak sedan, karena mesinnya di depan, berasa duduk kayak sedan, ternyata enggak. Tetap aja, ini MPV gede, jadi rasanya ya gede, tinggi. Tapi nggak kayak SUV, tinggi gagah. Ini tinggi aja, tinggi MPV, ya gitu. Jadi posisi duduk juga nggak kayak sedan yang kita bisa sedikit rebah, ini emang tinggi. Setir juga nggak kayak sedan yang bisa lebih rebah gitu, enak. Jadi ini setir juga, ya kita berasa emang ini mobil, kayak mobil niaga nyetirnya, lebih berasa tinggi dan badan lebih itu. Kok sedannya kita bisa lebih rileks, santai gitu ya, ini nggak bisa. Terus transmisinya di sini, manualnya. Jadi di tengahnya ada handbrake, itu yang ngebuat penyimpanan cukup luas. Di sini ada, di sini ada asbak. Di bawah sini ada 12 volt. Kemudian di sini untuk buka kap mesin sama bensin. Ini tempat fuse ya, sekring. Oke, jadi sekian dulu review gue mengenai Nissan Evalia ST ini. Semoga video review gue yang emang kurang rapi ini cukup ngebantu kalian yang mau cari Nissan Evalia ST, jadikan mobil bekas kalian. Tapi saran gue, daripada kalian mengambil Nissan Evalia ST, lebih baik menambah uang sedikit untuk membeli yang XV. Karena XV memiliki cukup banyak fitur tambahan. Di sini ada layar yang bisa menghibur penumpang di belakang. Dan yang XV kaca belakang bisa dibuka walaupun kecil ya, hanya kotak kecil tapi bisa dibuka. Kalau untuk Nissan Evalia ST ini, kaca yang bisa dibuka hanya kaca yang depan 2 ini, belakang ketutup semua, nggak ada yang bisa dibuka. Dan parahnya lagi, kaca yang mobil ini, yang kiri lagi rusak, jadi nggak bisa dibuka. Ya, itu tadi adalah video review dari gua mengenai Nissan Evalia ST. Maaf jika review kali ini belepotan, karena gue juga baru pertama kali mereview mobil, jadi gue belum begitu tahu dan belum begitu lancar, jadi gue hanya mengutarakan apa yang ada di otak gue, apa yang gue lihat, dan ini loh Nissan Evalia S itu seperti ini. Oke, jangan lupa like, share juga video ini jika bermanfaat, komentar di bawah buat yang mau bertanya atau mau minta request dibikinin video apa, dan jangan lupa subscribe juga channel ini dan follow Instagram gue di auto.cam. Terima kasih sudah menonton video ini. Mobil ini power steeringnya enteng banget, dan remnya itu diinjek dikit aja udah mau ngerem. Dan power steeringnya yang gue akuin enteng, bener-bener enteng. Gue pernah naik Evalia, Livina, kedua mobil itu punya ciri khas yang sama, yaitu setir yang enteng dan juga remnya yang enteng juga. Empuk banget remnya. Bener empuk dan enteng. Jadi enak. Couplingnya aja sih. Mungkin kalau ini matic lebih enak lagi. Cuman overall sih gue lebih suka manual ketimbang matic. Jadi kalau disuruh milih, gue tetap milih manual.